wilayah itu sebenarnya kantin, kantin salah satu fakultas, namanya Bonbin. Aku tahu kalian pasti bakal mikir kayak Bonbin, Bonbin itu kan kebun binatang ya, kok bisa jadi nama kantin gitu. Jadi saat nongkrong di situ, omongannya mereka tuh mengeluarkan kata-kata binatang yang bener-bener kasar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys, kembali lagi bersama aku di podcast Tugas Numpuk. Ngobrol dulu. Bersama aku di sini Vinda. Di edisi podcast kali ini agak spesial nih guys, karena kita ngelakuin ini via Zoom, karena kebetulan aku bersama narasumber terhalang jarak yang cukup jauh dan belum bisa untuk berkesempatan untuk bertemu secara langsung karena kesibukan kita masing-masing gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut narasumber kita yaitu Fahmi, mahasiswa Universitas Jember. Halo. Hai. For your information guys, jadi aku sama Fahmi itu dulu itu satu SMP. Jadi aku tuh sebenarnya bukan warlock alias warga asli lokal Jember, tapi tuh aku dulu tuh asli Jogja. Sampai sekarang sih asli Jogja. Tapi dulu tuh aku dari SD sampai SMA itu tuh aku sekolahnya di Jember gitu. Makanya waktu SMP aku sama Fahmi itu kita satu sekolah bareng gitu. Nah, awalnya pas kelas 7 itu kita itu kurang akrab ya Fahmi ya gitu. Iya, benar. Kalau nggak salah itu kita baru akrab pas kelas 8 ya, karena eh, kita tuh sama-sama punya kegemaran yang sama, sama-sama suka K-pop gitu. Nah, oke. Nah, karena itulah kita tuh jadi makin sering ngobrol dan akhirnya turns out kita tuh bikin circle gitu dan syukurnya sampai sekarang circle pertemanan kita itu masih langgeng sampai saat ini gitu. Jadi, Fami, gimana kabarnya? Udah stres belum sama tugas-tugas kuliah? Nah, kalau itu jangan ditanya ya, semua mahasiswa pasti merasakan itu. Alhamdulillah, kabarku baik dan sehat. Vinda sendiri gimana di Jogja? Senang nggak keterima kuliah di PTN Top 3? Kalau aku pribadi, sebelumnya alhamdulillah sehat. Terus keterima di top 3 itu rasanya seneng banget ya, karena tuh eh, pertemanan di sini tuh bener-bener membawa dampak yang positif banget buat aku gitu. Yang pertama, terus juga lingkungan pertemanannya itu juga nggak yang toksik gitu kan. Jadi terus teman-temannya tuh ya pasti ada sih toksik satu atau dua, tapi kan kita udah dewasa nih pasti udah bisa membedakan mana yang harus pertemanan yang harus kita jauhi, mana juga yang harus kita dekati gitu kan. Jadi untuk toksik tuh bukan hal yang kita harus hiraukan, yang harus kita hiraukan gitu. Terus untuk di sini juga tuh yang pasti aku seneng ya karena kan di mana jurusan dan universitas yang aku jalani sekarang ini adalah impian aku banget dari SMP gitu. Ini kenapa jadi kayak aku yang jadi narasumbernya ya? Gak apa. Oke. Oke, back to topic ya. Jadi mumpung aku lagi sama temenku nih yang which is sesama mahasiswa, kita di sini mau sharing eh, atau mungkin lebih tepatnya kayak adu argumen lah tentang linguistik dan kebiasaan mahasiswa zaman dulu yang sudah mulai luntur di era globalisasi saat ini gitu. Topiknya tuh menarik banget ya, soalnya kan kita sama-sama ambil jurusan bahasa dan apa ya, linguistik kan udah jadi melekat di diri kita berdua. Betul banget, Fahmi. Jadi, tapi di sini cuman kajiannya kan berbeda ya, karena kan di sini basicku adalah bahasa Korea, sedangkan kamu di sini adalah bahasa yang kita gunakan saat ini nih, yaitu bahasa Indonesia gitu. Nah, pertama-tama, aku mau tanya nih sama kamu, apa yang membedakan bahasa Indonesia itu yang diajarkan waktu sekolah sama dengan saat ini di perkuliahan kamu?
Yang pasti kajiannya itu lebih dalam dan merinci ya. Contohnya aja waktu kita baru masuk SD, itu kan kita diajarin baca huruf tuh. Nah, kalau di kuliah itu nanti bakal dikaji lebih lanjut. Kenapa huruf A itu cara bacanya dengan mulut yang mangap? Faktornya dan jenis-jenis suara huruf dan jenis-jenis suara huruf itu apa aja gitu. Itu baru kajian terkecil yang diajarin waktu masih maba, masih waktu semester 1. Tapi kalau sekarang aku udah semester 3 ini, kajiannya udah ke bukan yang tentang suara lagi, tapi tentang yang ke pola kalimat, yang tingkatannya tuh lebih tinggi gitu. Oh, jadi di kuliah tuh dipelajarinya apa sebab-sebab dari materi bahasa Indonesia yang telah selama ini kita pelajarin gitu ya di sekolah. Ya, betul. Karena ini konteksnya sharing ya, mungkin sekarang bisa gantian Vinda nih yang cerita. Soalnya aku juga kepo banget yang diajarin di jurusan bahasa Korea ini apa aja sih? Eh, oke, aku jelasin ya sedikit, mungkin sedikit lah gitu kan. Apa sih yang aku pelajarin di jurusanku ini? Jadi kebetulan jurusanku itu kan namanya bahasa dan kebudayaan Korea nih. Nah, ya, otomatis pastinya kita juga belajar bahasa Korea dong, karena sebelum kita eh, mempelajari budayanya, pasti kita harus mengerti bahasa mereka gitu untuk mengkaji lebih dalam. Gitu. Jadi kita ada 3 pelajaran bahasa, yaitu tata bahasa Korea. Terus yang kedua itu ada menyimak dan berbicara. Terus yang ketiga ada membaca dan menulis gitu. Terus kemudian untuk kebudayaannya sendiri ini sangat menarik banget menurut aku gitu karena eh, matkulnya itu ada beberapa yang sangat-sangat wah gitu. Yang pertama tuh ada cross culture understanding. Jadi ini belajar tentang eh, perbedaan budaya antara Indonesia dengan Korea. Dan ini kita mengkaji apa sih yang kira-kira ada di Indonesia, yang dilarang di Indonesia tapi diperbolehkan di Korea. Terus dilarang di Korea namun diperbolehkan di Indonesia gitu. Atau mungkin sama-sama diperbolehkan di kedua negara itu atau sama-sama dilarang di kedua negara itu. Terus yang kedua juga ada kontemporer juga itu tentang budaya Korea dari awal kemerdekaan sampai detik ini. Terus juga ada ekonomi Korea gitu-gitu tentang ekonomi. Kenapa sih Korea bisa jadi negara maju gitu. Terus yang paling menariknya juga adalah tentang K-wave atau Hallyu. Itu tentang gelombang Korea yang which is semua orang pasti tahu ya tentang K-pop. Itu nanti kita juga belajar di situ. Gitu. Terus juga ada Korean Modernization. Itu tentang Korea modernisasi di Korea. Kenapa sih Korea tuh bisa jadi negara modern saat ini yang sangat-sangat eh, bisa dibilang modernnya Korea tuh bisa dibilang di salah satu artikel menjadi nomor 1 di dunia gitu. Itu keren sih. Seru banget ya. Terus, oke lanjut ke pertanyaan kedua nih ya. Setelah kamu mempelajari bahasa Indonesia nih secara lebih mendalam, menurut kamu bahasa kita ini, bahasa Indonesia, itu udah efektif belum sih? Menurutku belum ya. Kenapa? Karena masih ada banyak kata asing yang belum diserap ke bahasa Indonesia. Contohnya aja kata workshop. Itu belum ada padanan kata yang pas di bahasa Indonesia. Meski bisa saja diganti dengan kata lokakarya, tapi tetap saja di KBB itu artinya masih belum mengarah ke workshop itu sendiri. Jadi lokakarya itu kan bukan cuman kalau workshop itu kan kayak latihan, tapi kalau lokakarya itu udah mencakup pelatihan, terus seminar dan sebagainya. Jadi masih general. Sedangkan workshop tuh sudah detail itu, jadi ya masih belum ada kosakata yang pas di bahasa Indonesia untuk kata workshop ini. Soalnya workshop itu kan masih bahasa Inggris gitu. Iya, iya, iya juga ya sebenarnya kalau dipikir-pikir. Terus jadi apakah apa ya? Jadi apakah itu akan jadi PR buat mahasiswa yang mau menempuh pendidikan di jurusan bahasa Indonesia? Tentu saja iya, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Apalagi generasi kita itu digadang-gadang akan menjadi generasi emas. Apalagi buat yang cita-citanya mau kerja di pusat bahasa itu harus ya itu PR banget lah intinya. Oke, ngomong-ngomong tentang efektif bahasa, tadi kamu sempat nyinggung dikit tentang penyerapan bahasa gitu ya, penyerapan bahasa asing. Ini sama banget kayak di bahasa Korea. Jadi di bahasa Korea tuh, tapi bedanya di sini adalah kalau di Indonesia tuh kan penyerapan bahasa asing dari bahasa Inggris gitu kan.
Kalau di bahasa Korea itu penyerapan bahasa asing dari bahasa Mandarin, bahasa China gitu kan. Nah, salah satu contohnya nih ada kayak kamar. Kamar itu kalau di bahasa Korea sebenarnya tuh adalah bang, bang. Tapi kalau di bahasa Cina itu adalah jadinya shield. Tapi yang lebih sering dipakai itu justru yang dari penyerapan bahasa China sendiri. Which is kayak Goshil, terus Hwajangshil, Samushil gitu-gitu. Terus juga yang paling utama juga adalah eh, angka. Jadi di Korea tuh ada dua angka, ada angka Sino-Korea sama angka Korea asli. Tapi yang sering digunain itu adalah angka Sino-Korea, which is kayak il, i, sam, sa, o, ship, yuk, chil, pal, gu, ship gitu-gitu. Itu karena angka yang digunakan tuh bisa meluas sampai ratusan juta bahkan miliar gitu-gitu. Sedangkan kalau misalkan eh, bahasa angka Korea aslinya itu kayak Hana, Dul, Senet, Dasot, Yosot, Ilgop, Yodol, Ahop, Yor itu tuh cuma bisa dipakai sampai angka 100 aja gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Apa solusi yang bisa kamu berikan terkait minusnya bahasa Indonesia yang itu? Aku berharap mahasiswa bahasa Indonesia itu akan lebih banyak yang menangani kasus miskin kosakata ini melalui jurnal penelitian atau bahkan sebagai tema skripsinya. Biar pemerintah itu juga sadar kalau bidang bahasa ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Semakin krisis kosakata, itu akan semakin tertinggal pula kita dengan negara lain. Benar ya. Keberadaan artikel tuh sangat penting ya. Syukur-syukur kalau misalkan artikel tersebut tuh bisa dipublish ke jurnal internasional dan tembus Scopus gitu. Oke, selanjutnya nih Fahmi, aku mau nanya-nanya santai dulu nih sebagai basa-basi untuk lanjut sebelum lanjut ke topik yang kedua. Ada nggak sih culture shock yang kamu alami waktu kamu tuh awal masuk kuliah? Pastinya ada ya, meskipun nggak sebanyak teman-temanku yang anak rantau. Yang pertama, aku itu awalnya nggak tahu kalau jadwal kuliah tuh fleksibel. Jadi aku kira dulu tuh ya kuliah sama kayak sekolah, berangkat pagi, pulang siang atau sore gitu. Terus yang kedua itu orang-orangnya. Di sini mas apa ya, manusia tuh beragam banget karakternya gitu. Eh, jadi banyak sifat yang berbeda-beda orangnya tuh di perkuliahan. Ada yang baik, ada yang toksik, ada yang ambis, bahkan yang egois itu juga ada gitu. Jadi rasanya tuh di perkuliahan itu kita bukan harus pintar pilih-pilih teman lagi kayak waktu sekolah enggak, tapi harus pintar-pintar akrab sama teman karena kita akrab dengan siapa di perkuliahan itu juga akan berpengaruh ke kehidupan perkuliahan kita atau bahkan itu ke kehidupan personal gitu. Terus yang ketiga, pergaulan di perkuliahan itu apa ya bebas banget gitu loh. Karakter orang itu juga nggak bisa ditebak. Ada temanku yang di kampus itu pendiam, ternyata di belakang dia main judol, penipuan dan gitu-gitu lah. Jadi kalau diumpamakan nonton film ini tuh bagian plot twistnya, bagian gongnya gitu loh. Ya Oke, sumpah tapi aku setuju banget sih itu karena eh, waktu aku awal-awal masuk kuliah tuh aku juga ngerasain culture shock yang banyak banget gitu kayak hah gitu kan. Apalagi kan aku masuk ke top 3 nih gitu kan, masuk ke top 3 dengan eh, ekspektasi yang banyak banget gitu kan. Pasti orang-orang mikir kayak, oh UGM tuh universitasnya pasti banyak anak-anak yang alim, ada anak-anak yang pinter banget, jadi tuh nggak mungkin ngelakuin hal-hal yang eh, suatu hal yang apaan sih gitu kan gitu. Tapi kenyataannya tuh banyak banget yang kayak aneh-anehnya gitu. Apalagi kan Jogja tuh kan kota yang lumayan gede ya gitu. Apalagi tuh kan di pusat kota. Jadi tuh pasti banyak banget dan ketemu temen dari luar pulau, dari ada yang dari Batam, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, luar Jawa, pokoknya ntar luar Jawa gitu-gitu. Belum lagi ketemu sama temen-temen yang dari luar negeri, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Korea gitu-gitu. Itu menurutku udah kayak banyak budaya yang jadi satu di UGM gitu kan. Terus juga
yang pasti ya ada lah ya anak-anak yang kelakuannya tuh kayak bikin istighfar terus gitu. Sampai-sampai ada tuh salah satu wilayah di UGM. Itu wilayah itu sebenarnya kantin salah satu fakultas namanya Bonbin. Aku tahu kalian pasti bakal mikir kayak Bonbin. Bonbin itu kan kebun binatang ya. Kok bisa jadi nama kantin gitu. Jadi tuh awal mulanya tuh karena setiap mahasiswa yang baru kelar kuliah nih, mereka tuh ngumpul di Bonbin. Nah, kenapa jadi tuh Bonbin itu anak-anaknya tuh pada nongkrong di situ, omongannya mereka tuh mengeluarkan kata-kata binatang yang bener-bener kasar banget akhirnya, dan akhirnya itu bikin bikin apa ya, petugas di sana tuh akhirnya bilang, aduh, Bonbin ini mah yang keluar kebun binatang semua gitu. Akhirnya kantin itu makanya disebut nama Bonbin gitu. Emang tapi apa ya, UGM itu tidak, ya pasti ada lah anak-anak yang kiranya nakal gitu. Cuma memang nggak yang ke-publish banget ya, karena kan takut mencoreng nama baik universitas gitu. Jadi kalau misalkan ada yang melakukan hal-hal yang nakal itu biasanya minimalnya tuh diskors, maksimalnya di DO gitu. Jadi nggak yang basa-basi harus dikasih peringatan ya, nothing. Jadi kalau misalnya kehilangan anak itu nggak masalah lah gitu. Ya, kukira Gitu. kampus, apa? Kukira masuk ke kampus yang ternama itu nggak akan ada hal-hal yang aneh gitu ya. Ternyata tidak menjamin ya, guys. Nah, itu makanya. Nah, ini tuh nyambung sama topik yang akan kita bahas saat ini selanjutnya, yaitu mengenai kebiasaan mahasiswa zaman sekarang yang udah mulai luntur nih di mahasiswa zaman sekarang. Gitu. Jadi mahasiswa zaman dulu yang udah mulai luntur di mahasiswa zaman sekarang gitu. Coba deh, Fami, kamu mention satu aja contoh perbedaan mahasiswa zaman dulu sama mahasiswa zaman sekarang yang perbedaannya tuh kelihatan mencolok banget gitu. Ada sih satu yang aku apa ya notice. Jadi kalau dulu tuh kan mahasiswa zaman dulu, khususnya pada para era Orde Baru, pada zamannya Soeharto itu ya, mereka tuh turun di jalanan dengan aksi nyata untuk rakyat. That's it, itu aja. Mereka lakukan hal itu dengan hati yang ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Tapi kalau zaman sekarang itu dengan adanya kemajuan teknologi dan media sosial, ditambah adanya apa namanya sih, fenomena FOMO itu ya, of missing out. Jadi mereka tuh ya cuman ikut-ikutan aja gitu. Sekedar hanya untuk pamer di media sosial, menunjukkan eksistensinya untuk rakyat. Padahal selama demo itu mereka tidak menyuarakan aspirasi rakyat begitu. Bener sih, aku bahkan kadang ngeliat tuh ya di sosmed-sosmed kayak di Twitter atau Instagram atau mungkin TikTok gitu. Mahasiswa tuh rata-rata turun ke jalanan untuk demo, tapi waktu ditanya mereka tuh lagi ngapain gitu sama wartawan itu pasti mereka kayak ternyata mereka nggak tahu apa yang lagi mereka demonstrasiin gitu. Kan kayak aneh gitu ya gitu kan. Maksudnya kayak kalau misalkan kamu nggak tahu ya mending daripada kamu cuti kuliah atau ngapain gitu, mending kamu ngerjain tugasmu kayak kuliah kayak aja gitu kan, atau belajar kayak gitu. Nah ya itu kan, padahal mahasiswa zaman sekarang tuh kan di kampus mesti digadang-gadang jadi agent of change, social of control, moral of course, dan sebagainya. Padahal kenyataannya ya nggak kayak gitu. Kalau diterus-terusin seperti ini, itu bakal jadi celaka negeri kita. Jadi, ciri khas mahasiswa yang dulunya rasional, analitis, kritis, idealis, dan sebagainya itu lama-lama akan terkikis. Mahasiswa zaman sekarang tuh cuma bisa mengkritik tanpa memberikan solusi. Iya bener banget. Terus aku mau nanya nih pendapat kamu nih. Gimana pendapatmu tentang maraknya joki tugas yang saat ini tuh kayak di mana-mana tuh ada dan menjadi bahan omongan gitu kan. Kan pastinya hal itu kan akan menjadi apa ya, menjadikan orang-orang mahasiswa, siswa-siswa gitu-gitu kan jadi nggak mandiri, terus males mikir gitu kan, dan nggak berpendirian teguh karena kan tugas mereka jawabannya kan hasil, bukan hasil pemikiran mereka sendiri gitu. Ya, kalau menurutku tentu saja itu akan berpengaruh terhadap
penurunan kualitas lulusan mahasiswa. Mereka tuh tidak akan siap di dunia kerja. Mereka ya bisa aja punya hard skill, mereka bisa disuruh-suruh, bisa gini, bisa gitu. Tapi kalau tanpa soft skill yang mengimbangi, itu akan berpengaruh juga nanti sama hasil kerja mereka. Ya, contoh simpel aja, kalau misalnya disuruh bikin laporan, nah itu kan soft skillnya mereka kan masih kurang. Karena mereka waktu kuliah sering joki gitu. Jadi ya, sesimpel kalau mau mengembangkan soft skill ya sesimpel eh, tahulah nyusun makalah, terus sistematikanya gimana ya. Kalau makalah kan mulai dari pendahuluan, subbabnya apa aja, isi tiap subbabnya apa aja, atau minimal deh harus dipahamin. Jadi ya menurutku joki tugas itu agak merugikan diri sendiri. Ya termasuk finansial, karena duit itu otomatis akan terkuras gitu. Bener banget ya, tapi bener sih sama yang tentang omongan terakhir tuh ya, kalimat terakhir. Aku tuh pernah ya iseng-iseng nanyain price list ke salah satu joki tugas di salah satu sosmed. Itu kayak nanyain tuh kayak eh, berapa sih price list kalau joki tugas gitu kan. Ternyata tuh eh, hitungannya tuh ternyata per lembar ya, per lembarnya. Itu tuh katanya tuh sekitar range-nya 10.000 ke atas gitu. Bayangin deh kalau misalkan kita joki tugas makalah sampai 20 lembar itu bisa sampai 200.000. Itu bisa buat kita makan sama teman kita ya, Fahmi. Iya. Terus aku pernah baca riset dari UNER yang meneliti tentang perjokian ini melalui wawancara. Nah, hasilnya dari 1.081 responden, 73 mahasiswa atau 6,75%-nya itu pernah melakukan joki tugas. Walau bukan angka yang tinggi, tapi hal itu mengancam sekali kalau sudah kecanduan ngejoki tugas terus-terusan. Terus kalau di UGM itu gimana ya? Soalnya kan ini kan kampus top. Mungkin ada nggak sih yang buka jasa joki tugas atau bahkan dianya sendiri yang jokiin tugas? Mungkin ada experience dari Dinda. Hmm, kalau misalkan anak UGM yang joki tugas tuh kalau sepengetahuanku di sekitar-sekitarku itu jarang ya karena tapi kalau misalkan mereka yang buka joki tugas mungkin ada karena untuk menambah biaya bulanan mereka ya gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka yang eh, minta joki tugas tuh kayaknya nggak ada deh karena eh sebenarnya justru sesimpel apa ya kayak joki tugas tuh jadi di UGM tuh ada yang namanya base UGM di Twitter itu rame banget jadi kalau misalkan ada salah satu anak yang joki tugas itu biasanya kita kayak di-spill di Twitter dan itu bener-bener malu banget kayak bayangin ya kamu joki tugas tapi sama temenmu kamu di-spill kayak Fahmi Basindo 23 ternyata joki tugas padahal dia anak UGM gitu-gitu kayak dan itu bener-bener dihujat sama anak-anak UGM yang lainnya kayak kamu masuk UGM ngerjain tugas kayak gitu nggak bisa terus kamu kemarin masuk UGM tuh jalurnya kayak gimana gitu kok bisa kamu sesimpel ngerjain tugas saja kamu nggak bisa gitu sampai harus Gengsi gitu joki ya. gitu. Kan malu. Oke. Kalau gitu lanjut pertanyaan yang terakhir ya, biar nggak lama-lama dan nggak bertele-tele. Apa solusi kamu terkait tentang kebiasaan jelek mahasiswa zaman sekarang ini? Mungkin termasuk langkah antisipasi buat maba kayak aku, atau mungkin calon calon maba tahun 2025 supaya nggak terjerumus ke kebiasaan buruk ini. Aku kalau solusi kayak jangan ini jangan itu kayak udah basi ya. Soalnya kan eh generasi kita ini kan udah generasi teknologi. Jadi kalau menurut aku mending pakai AI daripada joki tugas. Tapi maksudnya konteksnya dalam hal ini tuh memanfaatkannya ke arah yang positif. Jadi misalnya kamu lagi bantu ngerjain artikel, lagi buntu nih ngerjain artikel. Nah, kamu bisa tanya ke AI referensi yang bisa didapatkan buat ngerjain artikel kamu. Jangan langsung asal kopas, karena sepengalamanku dosen itu udah tahu mana yang bahasa AI, mana yang bukan. Meskipun waktu dicek plagiarismenya itu 0%. Jadi ya gunakan dengan sebaik-baiknya dan berhati-hati, karena teknologi itu bagai pisau bermata dua. Bahkan dosenku yang dikenal killer itu eh selalu nyaranin aku.
selalu nyaranin mahasiswanya untuk menggunakan AI dengan catatan tidak boleh plek ketiplek. Jadi gitu. Ya, mending Oke, pakai AI, guys. mungkin karena kamu anak bahasa Indonesia ya, mungkin bisa mengganti istilah AI jadi kecerdasan buatan gitu ya. Iya, iya, sorry. Saya lupa, maaf. Maksudnya kecerdasan buatan, guys. Oke. Iya. Oke, kalau gitu kita udah ada di ujung podcast nih teman-teman. Makasih buat Fahmi yang udah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dan sharing tentang bahasa sampai merembet ke tradisi mahasiswa. Seru banget ya kalau misalkan kita bisa bicarain dua hal itu. Sampai kita tuh sebenarnya nggak nyadar ya kalau misalkan ini podcast bukan bahan gibah gitu ya. Bener. Dan makasih buat semuanya, teman-teman yang udah nonton podcast ini. Semoga sharing-sharing kita tadi bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan komen video ini supaya podcast ini terus berkembang. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.